Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari kedua kita melakukan proses pemanenan, yaitu pemanenan di lahan terbuka. Yang dulu input kataknya dari katak kurang lebih yang bagian sini ya, bagian sini yang dipanen ke atas sana kurang lebih menggunakan input bibit katak isi sekitar 350. Hari ini hari kedua, kita pagi ini kurang lebih pukul setengah 8 pagi ini sudah mulai proses pembongkaran. Alhamdulillah sudah terlihat umbi-umbi porang. Hasil panen pagi hari ini seperti ini ya. Nanti kita lihat lebih jelas kira-kira hasilnya kurang lebih seukuran seberapa. Pada video yang lalu pernah kita sampaikan pula ya, bahwa untuk tanam porang ya, walaupun sama-sama bibitnya dari katak isi 350, yang satu ditanam di lahan terbuka dan yang satu di lahan tanpa naungan, untuk daerah kami yaitu MDPL kisaran 370 adalah hasilnya lebih memuaskan yang di lahan terbuka. Karena hasilnya seperti ini kawan ya, hasilnya seperti ini. Ini kurang lebihnya ya, kalau genggaman seperti ini ya kurang lebih setengah kilo hampir ya. Hampir setengah kilo, meskipun kadang-kala kita menemukan umbi yang sebesar ini, tetapi kalau kita amati, kita lihat ke sana ya, umbi yang sebesar ini itu barangkali ya saat ini yang sudah terbongkar tidak ada lebih dari 5 biji kawan ya, tidak lebih dari 5 biji dibandingkan dulu yang kita tanam dari mana di lahan naungan itu banyak ya, banyak yang mendapatkan umbi-umbi sekitar isi 15 macam ini, sangat banyak. Berbanding terbalik kalau di lahan ini yang banyak adalah ukuran-ukuran semacam ini ya, satu musim sama, perawatan sama, kemudian pupuk dasarnya juga sama, aplikasi pupuk susulan juga sama, tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. Lalu itu nanti akan menjadi pertimbangan kawan-kawan ya, kawan-kawan yang ingin mencoba tanam porang. Pas kebetulan kalau MDPL-nya dicek itu serupa atau hampir sama di tempat kami, yaitu di 300-an, maka saran saya adalah alangkah baiknya menggunakan lahan terbuka. Tanam lahan terbuka itu tidak menyenangkannya kawan, yaitu awal tumbuhnya ya, saat awal tumbuh itu tidak menyenangkan. Berbeda dengan lahan yang sebelah sana yang ada pepohonannya, itu juga itu adalah lahan naungan kami ya. Di sana juga kita tanam porang, yaitu dengan menggunakan bibit yang sama dengan ini. Kalau yang sana kita tanam bulan Oktober ya, Novembernya itu sudah tumbuh rata. Yang sana sudah tumbuh rata, sedangkan yang sini ini karena lahan terbuka, sengatan sinar matahari sangat tinggi, bisa dikatakan persentase yang tumbuh sekitar 40-50% ya, 40-50% dibandingkan dengan daerah yang sana, yaitu langsung tumbuh merata. Nah, oleh karena itu menanam di lahan terbuka itu proses awalnya yang kurang begitu menyenangkan, daunnya menguning ya, kemudian dari satu bedeng itu yang tumbuh hanya sekitar 50%, tetapi hasil akhirnya akan terlihat berbeda sekali. Kalau yang di lahan terbuka semacam ini juga ya dari katak kawan ya, ini hasilnya ya menyenangkan seperti ini, walaupun toh ada yang kurang lebih seukuran 2 on ya, ini juga sekitar 3 on, kemudian tetapi ada yang kurang lebih 1 kilo kawan ya, kurang lebih 1 kilo. Kalau yang ini setengah kiloan lebih, ini juga kurang lebih setengah kiloan ya, ada pula yang jadi 1 kilo. Nah, ini kita lihat ya, kita amati ini dari sekian ini juga cukup besar ya. Kalau 2,5 onnya juga ada, hampir 3 on ya, 3 on juga mungkin sekitar ada. Kalau yang ini tentunya sekilonya ada kawan ya, 1 kilonya ada. Ini juga dari input bibit katak ya, sama seperti yang kita
panen kemarin yaitu katak kurang lebih isi 350. Nah ini yang pertumbuhannya kurang normal ya, dari input bibit yang sama hasilnya seperti ini. Yang lainnya sebesar ini kalau dibandingkan hanya sepersekiannya ya. Ini pertumbuhan yang kurang normal. Dari sekian banyak yang kurang normal itu paling kalau di lahan ini kisaran ya sekitar berapa ya, 3% barangkali ya, 3% dari jumlah total yang sudah kita bongkar itu yang tidak normal ya sekitar segitu. Nah ini kita lihat ya, apakah betul yang digali itu langsung bisa sebesar itu. Nah, nampak besar. Kemudian kita lihat yang kedua, kalau yang sini kalau tidak salah kalau tidak isi 3 ya isi 4 kawan. Satu bedengnya atau satu barisnya ini sudah 2 ya, isi 2. Kemudian kita lihat ya isi 3 ya, besar juga. Kemudian masih ada lagi enggak ya. Ya, berarti satu bedengnya ini isi 4 kawan ya. Satu bedengnya isi 4. Nah, ini adalah hasil yang baru dibongkar ya. Yang dibongkar barusan. Ini seukuran ya kurang lebih hampir setengah kilo. Kalau yang ini adalah efek dari apa ya? Ini adalah 2 umbi yang menjadi satu kawan ya. Ini adalah 2 umbi yang menjadi satu. Di sini ada mata tunas, yang sini juga mata tunas. Ini diakibatkan karena ketika kita tanam katak ya, katak tersebut langsung tumbuh tunas 2 dan dia tumbuh berbarengan. Ini jadi umbi, ini jadi umbi. Contoh misalnya katak yang sebesar ini ya ditanam, ini samping sebelah sampai sebelahnya langsung tumbuh tunas dan akhirnya jadi umbi yang berdempetan. Artinya ya, kalau kita tanam rapat pun ya, ini kan satu biji satu tempat, akhirnya menghasilkan umbi yang bisa dikatakan sama-sama besar kawan ya, besarannya sama. Artinya kalau kita belah ini 2 ya, 2 ini kan ada batas pembatasnya, ini 2 ini ya besar, ini juga besar. Kalau ini asumsinya adalah dari katak ya, ini cukup besar ya, setengah kilonya lebih kawan ya, setengah kilonya lebih. Kemudian yang ini juga hampir sekilo ya, sekilo barangkali. Kemudian ini yang dari katak juga ya, ada juga yang seukuran segini, tidak merata, ada yang kecil ya, sedang, dan juga ada yang besar. Nah kita amati lagi proses ya, itu bongkar ya. Kita lihat lagi yang ketiga, berarti yang ketiga kira-kira isinya seberapa besar. Nah nampak besar kawan ya, besar, hampir sekilo ya, hampir sekilo. Nah itu juga ada sampingnya ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ada. Nah, ya. Artinya gini kawan, bahwa kita tanam porang ya, kalau targetnya satu musim ya, satu musim dibongkar seperti saya ini, maka tanam dengan jarak yang agak dekat pun tidak begitu masalah ya, tidak begitu masalah. Karena ini terlihat dari tayangan di video bahwa satu bedeng itu isi 4 ya, isi 4, kurang lebih jarak tanamnya sekitar 20. Nah ini cukup besar ya, cukup besar. Jarak tanamnya adalah sekitar 20 cm, tetapi hasilnya juga bervariasi semacam ini ya. Ada yang gede ya, ini kalau yang ini 2 mata tunas tidak ya, ya ini kalau ini 1 kilonya lebih, ini barangkali hampir 2 kilo ya kan ya, hampir 2 kilo.
Ya ini dalam pembesarannya ya, satu bedeng isi 4 ini ya alhamdulillah cukup menyenangkan. Kalau kita tanam jarak rapat pun tidak masalah ya. Artinya dalam satu bedeng ini tadi 1, 2, 3, 4. Yang terkecil ya, yang terkecil ini terkecil ya. Kemudian ini yang kedua ya, besar kedua. Kemudian ini juga kurang lebih hampir sekilo. Kemudian yang ini ya kurang lebih sekitar hampir 2 kilo. Ini tanam dalam jarak yang cukup rapat kawan ya, jarak 20 cm. Satu musim kita bongkar itu sudah cukup menyenangkan. Nah ini kita sampaikan seperti ini adalah dalam rangka untuk referensi gambaran kepada kawan-kawan yang ingin tanam porang ya, nanti di mana berikutnya itu mau menggunakan jarak yang berapa itu tidak masalah ya. Artinya ketika kita targetnya adalah satu musim panen seperti saat ini, kita menggunakan jarak yang lebih dekat ya, agak dekat juga tidak masalah. Sebagai gambaran flashback ya, bahwa di lahan ini dulu kita olah lahan dengan menggunakan bajak ya, hand tractor atau rotari. Kemudian yang kedua yaitu proses pemberian pupuk dasarnya juga tercukupi. Target kami adalah dalam 1 hektar minimal adalah 1000 karung. Kemudian setelah pengaplikasian pupuk dasar, maka yang selanjutnya adalah disemprot dengan POC, agen hayati, E4 dan molase. Harapannya adalah tanah tersebut menjadi steril, tanah tersebut menjadi lebih subur ya, bakteri-bakteri pengurusnya lebih banyak. Tingkat gemburannya akan terjaga sampai akhir musim panen. Nah ini ada tambahan arang sekamnya juga sedikit ya, artinya dalam persentase 1000 karung ya, barangkali arang sekamnya jumlahnya sekitar 250 sampai 300 karung. Nah ini bisa kita lihat ya hasilnya secara langsung, bahwa hasil ya umbi yang dipanen ya ukurannya cukup besar. Input bibitnya dari bibit katak, satu musim bongkar kawan. Demikian dulu ya informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga tayangan video ini bermanfaat ya. Semangat tanam porang, semoga hasilnya menggembirakan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, ataupun share video-video di dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.